Lepas 2 mobil buat modal nyalek, Dede Sunandar pernah berniat jual organ tubuh. Udah jual mobil? Dua mobil udah jual? Dua. Tinggal satu lagi nih. Masih gimana? Mau dijual lagi? Jangan, udah itu buat kendaraan saya kan. Mana-mana kayak. Tapi nggak pernah ada penyesalan. Seperti kayak tadi sampaikan, tidak ada penyesalan Pak Haji. Kalaupun misalnya nggak terpilih pun nggak apa-apa? Ikhlas Bu, apa yang kita nggak ikhlas? Allah ambil semuanya, kita ikhlas. Allah kalau emang mau ngambil nyawa kita, kalau kita udah siap kita ikhlas. Paling Dede sekarang lebih deket sama Allah ibaratnya. Yang tadinya aneh bolong-bolong sholatnya, alhamdulillah kesini-kesini lancar. Kalau gagal nyalek, tapi malah justru sholatnya malah lebih dirapiin. Lebih dirapiin Bu, ibaratnya oh saya kurang deket lagi kali sama Allah mintanya nih. Kaget Dede telepon, gue lagi browsing berita. Terus apa beritanya Pak? Ada caleg stres. Iya. Udah jual 2 mobil, Iya. suara cuma 11. Iya. Oh, ada. Ih banget. Cuman lu stres. Iya, Iya. gitu. Ponakan gua aja ada 14. Silai lagi. Sama jumlah ponakan gua masih kalah. Banyak kan ponakannya pada ini 14. Tapi kan ini belum akhir deh. Belum akhir. Siapa tahu 11 itu baru dari 2 TPS. Nah. Setelah semua kan ada 500. 500 TPS. Setelah semuanya 500 tercatat TPS. pasti 13 lah. Orang yang minta jabatan. Apa maksud berlepas diri? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau tuh kalau minta jabatan, ukilta ila nafsik. Engkau akan dipasrahkan kepada dirimu. Allah nggak akan bantuin engkau dalam urusan jabatan, karena engkau berambisi untuk mendapatkan. Tapi ketika engkau dikasih amanah jabatan, Allah akan bantuin engkau. Dan terbukti jemaah, orang yang menjabat, mereka hidupnya itu, ya ini katanya pejabat-pejabat ya. Ana berjumpa dengan pejabat-pejabat ketika haji. Kita haji biasanya kumpul sama orang-orang kaya, Masya Allah, pejabat-pejabat. Ketika itu salah seorang jenderal mengatakan, Syafiq, ini nih di Mina ini bagus ini katanya. Bagus buat apa? Dan Ana ngomong, bagus untuk terapi. Dia ngomong, apa orang kalau habis menjabat terus pensiun? Sindrom, power syndrome, post power syndrome kata dia. Dia mengatakan itu. Jadi pejabat itu takut lepas dari jabatan. Yang biasa mobil dibukain, yang biasa kalau turun dari mobil semua hormat, nanti akan hilang. Dan seorang pejabat akan hilang, meninggalkan. Presiden akan turun dari presiden. Dan kita lihat presiden-presiden turun berganti dengan yang lain. Dan kalau dikatakan mereka hidupnya biasa-biasa saja, ya wallahu a'lam, mungkin engkau tidak menguping di balik tembok rumahnya. Tentang bagaimana tadi kita sampaikan, kalau bicara kelezatan jasmani yang bisa kita lihat dengan mata, seakan-akan orang itu bahagia aja, senang banget, nyaman banget. Antum lihat artis-artis, kalau keluar Allah senyum sana senyum sini, setelah 2 hari ditangkap karena narkoba. Betul. Malam hari dia harus ke klub sana, ke klub sini, ke sana, ke sini, karena ada sesuatu yang hilang dari diri dia. Makanya Nabi SAW ketika ada 2 orang minta jabatan, tidak dikasih sama Nabi SAW. Kasihan Nabi sama dia. Tapi ketika engkau dikasih amanah, ya udah kau emban, Allah akan bantuin engkau. Ketika engkau bukan orang yang berambisi, dan Anda melihat orang-orang yang berambisi, orang berambisi untuk jadi pejabat, lalu nggak jadi, wallah kasihan hidupnya. Anda kadang-kadang melihat sebagian di antara mereka yang daftar jadi anggota DPR pusat, ya, ada kala duduk di depan rumahnya sambil merenung gini karena duitnya sudah habis dan dia tidak jadi. Lepas 2 mobil buat modal nyalek, Dede Sunandar pernah berniat jual organ tubuh. Dede Sunandar sedang ramai disorot karena nasibnya yang kurang mujur di pemilu 2024. Ikut bertarung memperebutkan kursi DPRD Kota Bekasi, Dede Sunandar harus puas dengan jumlah suara yang hanya 11. Tak tanggung-tanggung, Dede Sunandar sampai menggadaikan 2 unit mobilnya saat nyalek. Duit hasil gadai dipakai untuk modal kampanye. Pemain sinetron Super Dede ini memang nekat melakukan apa saja demi tujuannya tercapai. Jauh sebelum ini, Dede Sunandar bahkan sempat berniat menjual organ tubuhnya. Dede Sunandar rela melakukan itu demi bisa membiayai pengobatan salah satu anaknya, Lazan. Seperti diketahui, sang putra mengidap penyakit langka, yaitu sindrom Williams. Cerita Dede Sunandar berniat jual organ tubuhnya diungkap pada Agustus tahun 2019.
Ketika itu dia hadir sebagai bintang tamu Oke Bos di Trans 7. Kalau emang Allah kasih ujian buat Dede, kalau emang Dede mampu, sampai kapanpun, sampai Dede jual segala organ tubuh buat anak, Dede nggak masalah, kata Dede Sunandar waktu itu. Dede Sunandar menerima banyak saran kalau penyakit sang putri bisa diobati di Amerika Serikat. Tapi dia masih percaya, usahanya dapat dilakukan di Indonesia saja. Cuma kata istri kenapa nggak dicoba aja Pak? Nggak lah nggak mau, Dede mau ikhtiar aja di Jakarta, kata Dede Sunandar. Penyakit langka yang diidap anak bungsu Dede Sunandar menyerang jantung, paru-paru, dan lambung. Menurut Dede Sunandar, si kecil harus menjalani 4 tahap operasi. Operasi pertama dilakukan saat Lazan berusia 1-3 tahun, dilanjutkan 7 tahun, 13 tahun, dan terakhir 23 tahun. Sementara, Dede Sunandar dapat dipastikan gagal menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Ini karena dia cuma meraih suara sebanyak 11. Dari 2 mobil yang digadai, cuma 1 yang bisa Dede Sunandar tebus. Itu pun, setelah dia pinjam uang ke komedian Sud. Lepas 2 mobil buat modal nyalek, Dede Sunandar pernah berniat jual organ tubuh. Dede Sunandar sedang ramai disorot karena nasibnya yang kurang mujur di pemilu 2024. Ikut bertarung memperebutkan kursi DPRD Kota Bekasi, Dede Sunandar harus puas dengan jumlah suara yang hanya 11. Tak tanggung-tanggung, Dede Sunandar sampai menggadaikan 2 unit mobilnya saat nyalek. Duit hasil gadai dipakai untuk modal kampanye. Pemain sinetron Super Dede ini memang nekat melakukan apa saja demi tujuannya tercapai. Jauh sebelum ini, Dede Sunandar bahkan sempat berniat menjual organ tubuhnya. Dede Sunandar rela melakukan itu demi bisa membiayai pengobatan salah satu anaknya, Lazan. Seperti diketahui, sang putra mengidap penyakit langka, yaitu sindrom Williams. Cerita Dede Sunandar berniat jual organ tubuhnya diungkap pada Agustus tahun 2019. Ketika itu dia hadir sebagai bintang tamu Oke Bos di Trans 7. Kalau emang Allah kasih ujian buat Dede, kalau emang Dede mampu, sampai kapanpun, sampai Dede jual segala organ tubuh buat anak, Dede nggak masalah, kata Dede Sunandar waktu itu. Dede Sunandar menerima banyak saran kalau penyakit sang putri bisa diobati di Amerika Serikat. Tapi dia masih percaya, usahanya dapat dilakukan di Indonesia saja. Cuma kata istri kenapa nggak dicoba aja Pak? Nggak lah nggak mau, Dede mau ikhtiar aja di Jakarta, kata Dede Sunandar. Penyakit langka yang diidap anak bungsu Dede Sunandar menyerang jantung, paru-paru, dan lambung. Menurut Dede Sunandar, si kecil harus menjalani 4 tahap operasi. Operasi pertama dilakukan saat Lazan berusia 1-3 tahun, dilanjutkan 7 tahun, 13 tahun, dan terakhir 23 tahun.